Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga tetap baik dan tetaplah penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah saudara, hanya firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat menuntun kita dan memberi hikmat kepada kita atas segala rencana Tuhan yang baik, dan kita mengerti akan itu semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk hari baru yang masih Tuhan izinkan kami nikmati. Ajari kami untuk dapat memakai hidup kami dengan baik dan menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan kasih-Mu, dan biarlah Engkau yang selalu kami andalkan setiap hari di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, tuntun dan ajarlah kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu, dan kami mau belajar dalam firman Tuhan. Karena kami akan dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kami, serta memberi hikmat kepada kami untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 14 Februari 2025, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Huhut makirim paluon namanang natinopai sian pangadopan hamagoan. Sahat tuhaluaon hasangapon nadi akka anak ni debata. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika merenungkan hari-hari hidup kita sampai hari ini, apa yang membuat kita kuat dan tetap bertahan? Padahal jika kita mengingat apa yang telah terjadi dan bahkan mengalami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, rasa-rasanya kita sepertinya tidak kuat lagi menghadapinya. Masalah demi masalah datang begitu saja. Pergumulan, kesulitan, dan banyak hal yang tidak pernah kita harapkan datang silih berganti di dalam kehidupan. Apa yang membuat kita terus bertahan? Pengharapan. Ya, pengharapanlah yang membuat kita tetap kuat untuk bertahan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan untuk apa? Tentu pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan akan ada pertolongan. Di dalam Tuhan akan ada solusi atas segala masalah-masalah yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari yang telah kita lewati dan kita bisa sampai hari ini itu adalah merupakan suatu anugerah yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita? Oleh sebab itu saudara, mari kita terus mensyukuri kehidupan ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Jika kita ada, kuat dan tetap bertahan sampai hari ini, itu adalah karena perkenanan Tuhan dan belas kasih-Nya yang terus terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam renungan kita pada hari ini, Paulus sangat memahami bahwasanya kehidupan kita hari demi hari akan diperhadapkan oleh kesulitan. Akan diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Tetapi satu yang diingatkan kepada kita di dalam renungan hari ini adalah
agar setiap kita, anak-anak Tuhan, tetap hidup di dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Masalah boleh datang, sakit boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat kepada kita. Amin. Dia akan selalu memberi kekuatan kepada kita, memberi solusi, jalan keluar kepada kita atas segala masalah-masalah kita. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Agar kita tertempa, terbentuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang memenangkan perkara di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan setiap kita yang menang dalam perkara-perkara dunia, Tuhan mempercayakan perkara yang besar, berkat ilahi yang kekal kepada kita semua. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah kuat dan teruslah bertahan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita alami itu akan berlalu. Kemerdekaan, kebebasan, keselamatan itu akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dia akan meluputkan orang-orang yang dikasihinya dari kebinasaan, dari kematian yang kekal. Tetapi di dalam kasih-Nya Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berimanlah terus. Percayalah, pertolongan Tuhan akan datang di dalam masalah-masalah kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke dalam tabir. Saudaraku, tetaplah berpengharapan ya. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jika kita kehilangan harta, kita belum kehilangan apa-apa. Jika kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sebahagian kebahagiaan kita. Tetapi jika kita kehilangan pengharapan, disitulah kita kehilangan segalanya. Tidak ada sukacita, tidak ada penantian yang penuh harapan di dalam kehidupan. Semuanya menjadi hampa. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah berpengharapan. Dia akan datang untuk memerdekakan kita. Ia akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan memberikan hadiah terindah, mahkota kehidupan yang diharapkan dan dinanti-nanti oleh anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan-Mu yang hari ke hari dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap teguh, terus berpengharapan di dalam-Mu. Karena pengharapan di dalam Tuhan kami yakin dan percaya tidak akan pernah mengecewakan. Berikan hati yang penuh pengharapan, ketaatan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, cita-cita dan perencanaan kami, biarlah di dalam penyertaan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul di dalam kehidupan, kiranya Engkau yang menolong mereka senantiasa. Memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, dan biarlah kekuatan dan sukacita yang daripada-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau-lah yang memberikan kekuatan, kepulihan, serta kesembuhan di dalam belas kasih kepada mereka senantiasa. Agar mereka tetap kuat dan terus penuh semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupannya dan melihat ada sukacita di dalam kasih Tuhan terjadi atas kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.